Halo konco, video ini merupakan video lanjutan part kelima dari manhwa yang berjudul Ultimate Evolution Begin by Awakening the King of Monster. Bagaimana kelanjutan ceritanya? Begini ceritanya. Melanjutkan cerita dari episode sebelumnya, slide dibuka memperlihatkan Yi-He dan Chuzhou yang telah berhasil mengalahkan zodiak kelinci. Mereka tentunya juga mendapatkan liontinnya. Yi-He lalu mengatakan jika sebelum Chuzhou datang, ia telah berhasil mendapatkan satu liontin dari mengalahkan zodiak babi. Yi-He juga menambahkan jika ada kemungkinan ini adalah sebuah ujian yang mengharuskan mereka untuk mengumpulkan semua liontin bertema 12 zodiak. Mendengar hal tersebut, Chuzhou berkata, "Apa kita harus mulai mencari mereka yang menggunakan topeng?" Merespon, Yi-He berkata, "Sepertinya begitu. Sebenarnya sebelum aku berhadapan dengan zodiak kelinci, aku mendapatkan serangan panah. Aku yakin orang itu juga salah satu dari mereka yang menggunakan topeng. Aku rasa aku bisa melacak keberadaannya lewat anak panah itu. Ayo kita pergi," kata Yi-He, dan pergilah mereka dari tempat itu. Kemudian beberapa saat setelah melakukan pengejaran, sampailah mereka berdua di tempat di mana bekas pertarungan baru saja terjadi di sana. Menilai kondisinya, Yi-He yakin jika orang yang sudah melakukan pertarungan di tempat ini belum pergi terlalu jauh. Chuzhou juga berpikir hal yang sama seperti Yi-He. Chuzhou kemudian merasakan sesuatu hal yang mencurigakan. Refleks, Chuzhou mengangkat pedangnya dan langsung melepaskan kemampuan es batunya. Penyamaran optikku ternyata berhasil dipatahkan. Ya, begitulah perkataan perempuan ini, dan namanya adalah Lan Yuxi. Ternyata Lan Yuxi tidak sendiri di sana. Seseorang lalu menampakkan diri dan langsung menggunakan tekniknya untuk mencairkan es batu Chuzhou. "Lan Yuxi, kemampuan kamuflase optikmu payah sekali," kata orang ini, dan namanya adalah Xin Chen. Berjalan mendekati keduanya, Yi-He lalu berkata, "Kenapa kalian menyergap kami?" Menjawab, Lan Yuxi lalu berkata, "Jika ini hanyalah salah paham. Mereka baru saja mengalahkan salah satu dari manusia bertopeng, dan alasan mereka bersembunyi untuk menyergap para pemakai topeng lainnya yang mungkin saja akan terpancing ke tempat ini. Kalau memang seperti itu, lalu apa maksudnya ini?" kata Yi-He, kemudian mencengkram leher Lan Yuxi, mengangkatnya ke udara. "Sial, bahkan klonku ketahuan. Sepertinya cowok ini memiliki cukup bakat." Begitulah perkataan Lan Yuxi. Ternyata tubuh yang Yi-He angkat itu merupakan klon ciptaannya. Tepat setelah perkataan itu, Xin Chen tiba-tiba melakukan sesuatu. Terlihat pipinya mengembang layaknya ikan buntal, dan dari sana ia menghembuskan asap dengan jumlah yang sangat banyak. Merespon serangan itu, tidak ingin mengambil resiko, Yi-He dan Chuzhou langsung melompat ke belakang. Tidak ingin memberikan kesempatan, Lan Yuxi terlihat telah bersiap melakukan serangan dengan senjata kipasnya. "Angin, datanglah!" teriak Lan Yuxi mengeluarkan kemampuannya. Tanpa diduga, serangan mereka ternyata sangat berpaduan. Xin Chen dengan asapnya dan Lan Yuxi dengan anginnya. Itu membuat seluruh area di sana ditutupi oleh asap. "Ini belum selesai, biar kutambahkan sajian penutupnya." Mengatakan hal tersebut, Xin Chen lalu mengaktifkan skill api, dan yang terjadi selanjutnya adalah ledakan yang super besar tercipta di sana, membungkus Yi-He dan Chuzhou di dalam kobaran apinya. "Seberapa besar kekuatanmu? Kalian tidak akan bisa mengalahkan serangan combo kami berdua." Dengan sangat sombong, Xin Chen mengatakannya. Berpikir kemenangan telah didapatkan, suara tepukan tangan terdengar. Serangan combo yang katanya hebat itu dengan mudah dilenyapkan Yi-He hanya dengan menepuk tangannya.
Ini tidak masuk akal. Hanya dengan melakukan hal sepele seperti itu, dia bisa mengatasi Fire Cloud-ku, teriak Shin-chan, dan tepat setelah ia meneriakannya, Bogem Yi-hee sudah berada tepat di depan wajahnya. Dan hanya dengan sekali pukulan, Shin-chan langsung terhempas dan mungkin tak akan kembali lagi. Saat ini, kami tidak memiliki teknik kultivasi yang bisa membuat kami naik ke tahap warrior. Kekuatan fisik kami juga seolah disegel oleh sebuah lapisan di dalam dimensi ini. Bahkan, para murid baru dari Huadu akan kesulitan bila berada di dimensi ini. Tapi kondisi fisik pemuda ini, itu sama sekali bukan level seorang mahasiswa baru. Memikirkan semua itu, Lan Yusi terlihat sangat ketakutan. Bahkan ketakutannya semakin bertambah ketika ia sadar kakinya telah terperangkap di dalam sihir es batu milik Chuzhou. Tidak ada sedikit pun belas kasih yang ia tunjukkan. Dengan aura kematian yang terus ia keluarkan, Yi-hee berjalan mendekati Lan Yusi. Berpikir tidak ada kesempatan untuk menang, Lan Yusi lalu menggunakan kipasnya menghancurkan es batu yang menjerat kakinya. Lalu dengan sangat cepat bergerak melarikan diri. Namun tidak peduli dengan gender, Yi-hee berhasil menangkap Lan Yusi dan ya, jangan kaget, MC kita memang tidak pandang bulu. Tanpa ragu, ia mengayunkan tubuh Lan Yusi, menghantamkannya ke tanah. Tidak berhenti sampai di situ saja, Yi-hee kembali bersiap hendak memberikan bogem mentahnya. Akan tetapi, Hollow Chaos Step mengaktifkan kemampuannya. Lan Yusi membuat 4 klon dirinya berusaha untuk secepatnya kabur dari sana. Melihat itu, menunjukkan raut wajah psikopatnya, Yi-hee mengaktifkan Martial Art Body Bond Demon Prison, Illusion Demon Shadow. Dengan kemampuan tersebut, Yi-hee berhasil menangkap semua klon Lan Yusi. Dan apa yang terjadi selanjutnya? Untuk memenangkan ujian ini, kau harus mengumpulkan 12 Leontin. Dan sekarang sudah memasuki tahap akhirnya. Meskipun kau tidak menyerang orang lain, mereka pasti akan datang menyerangmu. Ouyang Ze dan Yan Zhengxiong dari Modu adalah 2 jagoan di angkatan baru ini. Sepertinya mereka sudah merebut cukup banyak Leontin. Begitulah informasi yang diberikan Lan Yusi, yang untungnya ia menyerah dan tidak berakhir menjadi dadar gulung. Lan Yusi lalu mencoba bernegosiasi. Ia berkata, bagaimana jika ia membawa Yi-hee ke tempat Ouyang Ze dan Zhengxiong? Merespon itu memperlihatkan aura gelapnya. Yi-hee berkata, ini bukan urusanmu, tapi aku rasa kipasmu ini lumayan juga. Entah apa maksud Yi-hee di sini. Apakah ia ingin merampas senjata kipas Lan Yusi? Itu belum bisa diketahui. Kemudian dari sana berpindah ke lokasi lain. Terlihat Ouyang Ze dan Yan Zhengxiong berlari menuju ke suatu tempat. Di tengah perjalanan, seketika mereka berhenti saat melihat sosok mayat tergeletak di jalanan. Ternyata itu adalah Shin-chan yang sebelumnya Yi-hee hempaskan. Namun, siapa yang telah membunuhnya? Untuk mengetahui itu, kita kembali ke beberapa menit yang lalu, sesaat setelah Shin-chan dihempaskan oleh Yi-hee. Di tempat ini, ia bertemu dengan sosok yang tidak terduga. Melihat sosok itu, Shin-chan hanya terdiam dan tanpa sedikit pun perlawanan, tubuh Shin-chan langsung terbelah 2. Pelaku yang melakukan itu tidak lain adalah seseorang dengan topeng naga, atau kita panggil saja dia dengan zodiak naga. Kembali ke masa sekarang. Melihat pola serangan yang ada di tubuh Shin-chan, Yan Zhengxiong mengambil kesimpulan jika pelakunya kemungkinan besar adalah sang zodiak naga. Ini bukan tanpa alasan, sebab Zhengxiong sebenarnya sudah pernah sekali bertemu dengan zodiak naga. Itu terjadi saat ia mencari keberadaan Ouyang Ze di parkiran bawah tanah. Saat itu, apa yang mereka saksikan
Zodiak Naga telah membantai para mahasiswa baru dan semua bekas serangan yang ia tinggalkan sama persis dengan apa yang dialami tubuh Shinchen. Menurut Zheng Xiong, apa yang dilakukan Zodiak Naga, jika ini memang hanyalah sebuah ujian, lalu kenapa harus memakan korban jiwa? Zheng Xiong juga berkata, seharusnya Zodiak Naga tidak akan berpindah tempat dari lokasinya semula di parkiran bawah tanah. Dan untuk menjawab ini, hanya ada satu alasan yang bisa ia dapatkan, di mana kemungkinannya karena semua zodiak lain sudah dikalahkan. Mereka juga berasumsi jika pasti ada alasan khusus tentang keberadaan dari Leontin. Kemungkinan itu menjadi kunci untuk melawan sang zodiak naga. Dengan semua pemikiran itu, Ouyang Ze lalu berkata, berarti untuk melawan zodiak naga itu, kita harus mendapatkan semua Leontin dari orang lain. Kita tidak boleh membiarkan Leontin itu jatuh ke tangan zodiak naga. Setelah mengatakan itu, Ouyang Ze kemudian mengaktifkan bloodline-nya. Bloodline Awaken, Golden Winged Dragon Rock. Menumbuhkan sayap di punggungnya, Ouyang Ze langsung terbang ke atas. Yang harus kita lakukan sekarang, mengirimkan sinyal menarik semua pemegang Leontin lainnya ke sini dan bertarung habis-habisan. Mengatakan hal tersebut, Ouyang Ze lalu mengeluarkan pancaran aura keemasan. Kemudian, dari sana, kita berpindah ke lokasi lainnya untuk mengetahui jalan cerita dari Liu Qingzu. Sebenarnya, saat mereka yang ada di dalam kereta dipindahkan ke dimensi ini, Liu Qingzu tidak berada di dalam kereta itu. Ia menaiki mobil pribadi untuk pergi ke Huadu, dan tanpa ia sadar, saat perjalanan, ia tiba-tiba saja sudah ditransfer ke tempat ini. Sekarang, Liu Qingzu sudah mengetahui jika Yihe juga sudah memasuki dimensi ini. Ia ingin mencarinya, namun keadaannya sekarang tidak memungkinkan untuk ia bisa bergerak bebas. Liu Qingzu hanya berharap semoga Yihe tidak bertemu dengan zodiak naga, sebab ia juga sudah menyaksikan apa yang bisa dilakukan oleh zodiak naga itu saat di dalam parkiran bawah tanah. Di tengah-tengah semua pemikirannya, energi cahaya yang dikeluarkan Ouyang Ze sebelumnya bisa ia lihat. Liu Qingzu sadar jika dengan kondisinya yang sekarang, ia tidak bisa melakukan banyak perlawanan. Ia juga berasumsi kemungkinan auranya telah ditandai dan mereka yang ingin merebut Leontinnya pasti akan datang mengejarnya. Sambil melihat pintu masuk parkiran bawah tanah, Liu Qingzu berpikir untuk masuk bersembunyi ke dalam sana. Sekedar informasi konco, tujuan Liu Qingzu bersembunyi di dalam parkiran bawah tanah tidak lain untuk membenturkan mereka yang mengejarnya dengan zodiak naga. Walau sebenarnya Liu Qingzu belum mengetahui jika zodiak naga sudah tidak ada lagi di dalam sana. Lanjut, berpindah ke sudut pandang Ouyang Ze. Seperti apa yang dikatakan Liu Qingzu, benar saja, aura yang ia miliki telah ditandai dan Ouyang Ze sudah menemukan keberadaannya. Memperhatikan pergerakan Liu Qingzu, Ouyang Ze sadar jika Liu Qingzu masuk ke dalam parkiran bawah tanah. Sepertinya dia ingin mencoba memancingku ke tempat parkiran bawah tanah milik zodiak naga. Dia benar-benar bodoh tapi juga menggemaskan. Ia tidak tahu jika zodiak naga sudah pergi. Jadi tempat parkir bawah tanah itu tidak akan ada siapapun. Setelah mengatakan itu, Ouyang Ze langsung meluncur ke sana. Tidak tanggung-tanggung memasuki parkiran itu, Ouyang Ze meluncur menembus beberapa lantai parkiran itu sekaligus. Liu Qingzu, kau tidak akan bisa kabur. Mengatakan hal tersebut, seketika Ouyang Ze merasakan keberadaan yang sangat kuat. Tanpa ia duga, ternyata zodiak naga ada di sana. Dengan tatapan penuh intimidasi, zodiak naga keluar dari balik bayangan. Ouyang Ze sadar semua pemikirannya telah salah. Jika target zodiak naga adalah seseorang yang memegang Leontin, maka dengan ia yang memiliki 4 Leontin, tentunya ia akan menjadi sasaran utama.
Sesaat setelah ia memikirkan hal itu, mata zodiak naga kemudian mengeluarkan cahaya ungu yang menyilaukan. Ketika ia ingin merespon, semuanya sudah terlambat. Tanpa Ouyang Ze sadari, ia telah terjebak masuk ke dalam domain yang dibuat oleh zodiak naga. Hanya dengan bertatapan langsung, seseorang akan terseret ke dalam domain khusus. Satu-satunya cara untuk keluar adalah mengalahkan penggunanya. Aku tidak menyangka bisa terdesak sampai sejauh ini. Setelah Ouyang Ze memikirkan itu, secepat kedipan mata, zodiak naga bergerak mendekatinya, melancarkan serangan tebasan beruntun. Ouyang Ze hanya bisa bertahan. Ketika ia berpikir bisa menahan semua serangan itu, disitulah ia sadar jika zodiak naga telah berpindah ke belakangnya, bersiap melancarkan sebuah tebasan. Sebelum mengetahui lebih lanjut dari pertarungannya, slide lalu berpindah, memperlihatkan pertarungan di tempat lainnya. Terlihat Yang Zhengxiong berusaha menahan sebuah serangan menggunakan pedang besarnya. Ternyata orang yang menyerangnya adalah Yihe. Chuzhou yang kurang mendapatkan panggung kemudian meminta agar ia saja yang menghadapi lawan kali ini. Belum sempat Yihe menjawab, Yang Zhengxiong langsung mengambil tindakan. Melompat ia dengan pedang besarnya siap dilesatkan. Merespon, Chuzhou mengaktifkan skill Ice Vein untuk bertahan. Akan tetapi, skill itu bisa dengan mudah dipatahkan. Mengambil jarak, Chuzhou melompat ke belakang. Namun, hal itu langsung kembali direspon Zhengxiong. Bergerak dengan sangat cepat, Zhengxiong kembali melesatkan pedang besarnya yang tentunya itu langsung ditahan Chuzhou dengan pedangnya juga. Lanjut melakukan serangan dari samping, Chuzhou juga berhasil menahannya. Tidak hanya ingin sekedar bertahan, Sword Intent pierces the soul. Manusia dan pedang menjadi satu. Begitulah kata Chuzhou. Pedang Chuzhou terlihat memanifestasikan bentuk dari naga es. Tidak mau kalah, Zhengxiong juga mengeluarkan aura pedangnya yang terlihat layaknya seekor harimau. Dari sana, pertarungan mereka berdua menjadi semakin intens. Sementara itu, di sudut penonton, Yihe merasa bosan melihat pertarungan mereka yang penuh akan gaya. Kembali ke pertarungannya, Zhengxiong tiba-tiba merasakan jika Ouyang Ze sedang mengalami kesulitan dan meminta pertolongan. Karena sahabat adalah segalanya, Zhengxiong langsung menghentikan serangannya. Jika saja aku tidak sedang terburu-buru, aku pasti akan menghancurkan kalian sampai ke tulang-tulang. Mengatakan hal tersebut, Zhengxiong berbalik dan hendak pergi dari sana. Selesai mengucapkan ancaman, lalu kau ingin pergi begitu saja? Apa aku sudah mengizinkanmu pergi? Begitulah perkataan Yihe yang terlihat telah berada di belakang Zhengxiong dengan aura energi yang sudah terkumpul di tangannya, siap untuk memberikan bogeman. Dan ya, akibat serangan itu Zhengxiong terlempar cukup jauh. Susah payah Zhengxiong mencoba untuk bangkit. Ia berkata jika Yihe adalah seorang pengecut yang hanya bisa melakukan serangan dari belakang. Menimpali, Yihe berkata, menurutku itu bukan serangan diam-diam. Otakmu saja yang lambat, jadi tidak sempat menghindari pukulanku. Mendengar hal tersebut, Zhengxiong berteriak dengan perkataannya, sombong sekali kau, akan kukirim kau ke alam baka. Dan apa yang terjadi di 3 menit kemudian adalah, jangan berkecil hati, bisa bertahan 3 menit melawanku, itu sudah hebat. La Xinchen itu bahkan terpental hanya dengan 1 pukulanku. Begitulah perkataan Yihe melihat wajah Zhengxiong yang sudah babak belur. Yihe kemudian mengambil pedang besar milik Zhengxiong dan berkata jika ia ingin meminjamnya. Melihat pedang besar itu, merasa ada yang kurang. Yihe lalu mengalirkan energi Mad Demon Emperor di Mola dan seketika pedang besar itu telah mendapatkan sedikit perubahan, di mana sisik-sisik tajam muncul di bagian bawah bilah pedangnya. Setelah melakukan semua itu, Chuzhou yang sudah menggeledah cincin penyimpanan Zhengxiong
menemukan sebuah liontin donat berwarna hijau. Liontin ini terus saja berkilau, sepertinya sedang memancarkan semacam sinyal. Dan begitulah perkataan Chuzhou. Lalu dari sana berpindah ke lokasi pertarungan lainnya. Terlihat Ouyang-ze telah menjadi bubur ayam dengan semua yang sudah ia lakukan. Bahkan seluruh relik dan item yang ia miliki semuanya sudah ia gunakan. Sebenarnya usahanya hampir saja membuahkan hasil. Namun sayang, serangan terakhirnya meleset beberapa inci dari titik vital zodiak naga. Di tengah-tengah rasa keputusasaan itu, Ouyang-ze hanya bisa pasrah dan ia pun berakhir dengan pedang menusuk tepat di jantungnya. Lalu setelah eksekusi tersebut, slide berpindah memperlihatkan Liu Qingzu sedang menaiki tangga. Sebenarnya, jika saja Ouyang-ze tidak memasuki parkiran bawah tanah dengan sembrono, tentunya Liu Qingzu pasti sudah mokat sekarang. Walaupun begitu, tetap saja Liu Qingzu sangat yakin zodiak naga pasti akan langsung mengejarnya setelah berhasil mengalahkan Ouyang-ze. Tiba di puncak gedung, tanpa pikir panjang, Liu Qingzu langsung bertransformasi ke bentuk bloodline-nya. Dengan tenaga yang tersisa, Liu Qingzu kemudian melepaskan gelombang aura ke langit, berharap Yi He melihatnya. Setelah melakukan hal tersebut, Liu Qingzu langsung terjatuh dengan tenaga yang sudah tidak ada lagi. Suara yang tidak asing terdengar olehnya, dan saat ia mengintip ke arah bawah bangunan, ternyata zodiak naga telah menyusulnya, berjalan santai di tembok gedung, seolah gravitasi ada untuk mendukungnya. Terkejut, Liu Qingzu tidak sempat melakukan apa-apa sampai ia dipaksa masuk ke dalam domain zodiak naga. Melihat targetnya yang sudah tidak berdaya, tanpa pikir panjang, zodiak naga langsung bersiap memberikan tebasan pengantar kematian. Dengan mata yang terbuka, Liu Qingzu hanya bisa menatap bilah pedang itu dan ya, di waktu yang sangat krusial, Yi He berhasil menghancurkan domain penghalang zodiak naga. Lalu dengan penuh kemarahan karena wanitanya telah disakiti, Yi He langsung melepaskan tebasannya. Tidak main-main, tebasan Yi He bahkan mampu membelah gedung tinggi itu layaknya sebuah kue. Qingzu, pergilah ke gang kecil sebelah timur. Di sana ada Chuzhou, kau akan aman di sana. Serahkan orang bertopeng naga itu padaku, teriak Yi He memberikan arahan. Kemudian, tanpa banyak drama, ia langsung turun mengejar zodiak naga. Sesampainya di bawah, melihat kondisi zodiak naga yang hanya terlihat bajunya saja yang rusak, membuat Yi He menjadi sangat waspada, terutama saat zodiak naga kembali menggunakan domainnya. Melihat paku yang tertancap di bagian dada zodiak naga, Yi He sadar jika itu merupakan sesuatu yang sebelumnya sudah dikatakan Zheng Xiong, sebuah cara untuk mengalahkan zodiak naga. Tidak ada kata-kata provokasi, zodiak naga langsung melakukan pergerakan. Melihat kecepatan pergerakannya, Yi He bersiap dengan pedangnya dan benturan dan tebasan pedang keduanya membuat bangunan yang ada di sekitarnya menjadi terpotong-potong. Ini menjadi pengalaman pertama Yi He menggunakan pedang di dalam pertarungan sesungguhnya. Karena hal tersebut, Yi He menjadi kesulitan dibuatnya. Menyadari hal itu, zodiak naga lalu mengambil momentum untuk melakukan tebasan mematikan. Menahan tebasan yang begitu berat, Yi He sama sekali tidak berdaya dan hanya bisa bertahan sekuat tenaga. Memaksimalkan kekuatan ayunannya, zodiak naga berhasil menghempaskan Yi He ke tanah. Dari balik kepulan asap dan debu, terlihat cahaya biru mulai berkumpul. Dan yang terjadi selanjutnya adalah sungguh lawan yang kuat. Sejak aku datang ke dunia ini, akhirnya aku bertemu lawan yang benar-benar layak untuk dikalahkan, kata Yi He yang telah bertransformasi ke bentuk bloodline di Mola. Melihat kondisi zodiak naga,
ternyata ia masih bertahan, walaupun topengnya telah hancur setengahnya. Seperti sebelumnya, tidak ada kata-kata yang terucap. Zodiak Naga kembali melakukan serangan yang sangat cepat. Untung saja Yihe masih bisa merespon, membentangkan pedangnya menahan tebasan itu. Dalam situasi ini, Yihe berpikir jika Zodiak Naga adalah musuh tercepat yang pernah ia hadapi sejauh ini. Memfokuskan serangannya, memberikan tekanan yang lebih kuat. Zodiak Naga berhasil mematahkan pedang Yihe. Tidak berhenti sampai di situ, Zodiak Naga langsung bersiap hendak menusuk Yihe yang terlihat sudah kehilangan keseimbangan, melepaskan serangan tusukan. Dan apa yang Yihe lakukan, itu terlihat sangat mustahil. Ia menahan serangan itu hanya dengan memanfaatkan kekuatan gigitannya. Tidak bisa menggerakkan pedangnya, Zodiak Naga juga tidak mau melepaskan senjatanya. Memanfaatkan itu, Yihe melancarkan pukulan uppercut yang sangat bombastis, dan itu membuat topeng Zodiak Naga hancur berkeping-keping. Tidak ingin membiarkan lawannya mengambil nafas, Yihe mencengkram tangan Zodiak Naga, menahannya agar tidak bisa menggunakan kemampuan berpedangnya. Kemudian melepaskan pukulan beruntun satu tangan. Dalam situasi ini, Zodiak Naga tidak menyerah. Ia lalu memindahkan pedangnya ke tangan satunya dan dengan cepat mengayunkan pedangnya. Merespon hal tersebut, Yihe mengeluarkan kipas sate yang sebelumnya ia ambil dari Lan Yuxi. Menggunakan senjata itu, menahan serangan tebasan yang membuat pedang Zodiak Naga akhirnya terlepas. Kemudian, dengan sekuat tenaga, Yihe mengayunkan kipasnya, dan itu menciptakan angin tornado berwarna merah. Di dalam pusaran angin tornado, Zodiak Naga tercabik-cabik. Untuk memastikan kemenangannya, Yihe terbang mendekat dan pukulan pertama, Atomic Explosion Fist. Pukulan kedua, Mountain Shattering Fist Black Flash. Terpental menabrak bangunan-bangunan tinggi yang ada di sana, Zodiak Naga terlihat sudah sangat berantakan. Namun, secara tidak terduga, Zodiak Naga ternyata masih bisa bertahan. Melihat itu, tidak ingin melanjutkan pertarungannya lebih lama lagi. Bergerak dengan sangat cepat, Yihe mendekati Zodiak Naga. Memanfaatkan posisi pedang Zodiak Naga, Yihe mendorong pedang itu dan membuatnya berakhir dengan kepalanya yang terlepas. Mendapatkan liontinnya, memastikan kemenangannya. Lalu, dari sana kita berpindah ke tempat lain, di tempat di mana mereka yang selamat berkumpul. Liu Qingzu terlihat sangat cemas. Ia tidak bisa mempercayai keputusan mereka, membiarkan Yihe melakukan pertarungan seorang diri. Kita hanya akan menimbulkan masalah jika kita pergi membantunya, kata Chu Zhou, dan itu membuat Liu Qingzu menyadari situasinya. Liu Qingzu berpikir, andai saja ia lebih kuat, tentunya ia tidak akan menjadi beban untuk Yihe. Di tengah-tengah kegelisahannya itu, apa yang kau pikirkan? Kata Yihe, mengagetkan Liu Qingzu. Kemudian, tanpa memperdulikan suasananya, Yihe langsung meminta liontin zodiak kerbau yang ada pada Liu Qingzu. Dengan begitu, Yihe berhasil mengumpulkan semua liontin zodiaknya. Namun, apa yang ia dapatkan? Tak ada sedikit pun yang terjadi. Melihat keadaan itu, Zheng Xiong lalu berkata, status zodiak naga bukan sebagai target buruan, namun ia berstatus sebagai pemburu. Biasanya, untuk menyelesaikan suatu level seperti ini, kita harus mengeluarkan sesuatu yang statusnya berbeda. Setelah mengatakannya, Zheng Xiong lalu mengambil liontin naga, dan benar saja, seketika kondisi di tempat itu menjadi sangat suram. Di langit, awan keemasan tercipta, dan dari sana, mata belok terlihat, menyedot Yihe memasuki lorong gelap tak berujung. Lalu, apa yang terjadi selanjutnya adalah ternyata semua yang terjadi hanyalah mimpi buatan yang ditujukan ke semua mahasiswa baru. Di tengah-tengah rasa kebingungan mereka,
informasi terdengar. Semua murid diharapkan jangan panik. Kalian semua sudah terseret ke dalam Demon Eye yang membangun ilusi mimpi. Ini merupakan ujian orientasi mahasiswa baru tahun ini di Universitas Huadu. Dalam ujian kali ini, Yihe dari kota Ancheng bersama Chuzhou dan Liu Qingzu, mereka berhasil mengumpulkan semua liontin zodiak dan meraih peringkat pertama. Murid Yihe menunjukkan kinerja yang luar biasa. Hadiah khusus akan diberikan setelah masuk kuliah. Mendengar pengumumannya, para mahasiswa baru yang ada di sana akhirnya bisa menerima semua kejadian tersebut. Namun, beberapa di antara mereka ada yang mempertanyakan tentang sosok Yihe yang menjadi peringkat pertama dalam ujian ini. Sedangkan Yihe di tempat duduknya terlihat ia sangat sumringah. Bukan karena pengumuman itu atau hadiah yang ia dapatkan nantinya, tapi itu karena informasi sistem yang tiba-tiba muncul dengan informasi seperti ini. Selamat, host berhasil mengungguli semua mahasiswa baru dalam ujian Demon Eye Universitas Huadu. Anda mendapatkan 1 kali undian hadiah template. Lalu, template apakah yang akan didapatkan? Dan bagaimanakah perjalanan perkuliahannya di Universitas Huadu? Semua itu akan kita ketahui di video selanjutnya. Jadi begitulah cerita kali ini konco. Saya harap kalian bisa menikmati ceritanya. Kalau iya, jangan ragu untuk memberikan like-nya. Kalau ada kritik dan saran, saya sangat terbuka untuk itu. Jangan sungkan untuk menuliskannya di kolom komentar konco. Untuk kalian yang ingin mengetahui update terbaru dari cerita-cerita yang akan datang di channel ini, saya syaratkan agar kalian mengklik tombol subscribe dan loncengnya. Oke koncoku, terima kasih sudah mau mengklik video saya. Terima kasih atas waktu kalian yang sangat berharga. Maaf jika masih banyak kekurangan dari video saya. Tetap sehat untuk kalian semua tentunya. Dan begitulah ceritanya. Alhamdulillah selesai. Dan assalamualaikum. Sampai jumpa di video selanjutnya.